Halo, berjumpa lagi bersama YouTube-nya Ian Rambo Channel. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dan kita sebenarnya diundang bernama Mbak Rere ya. Ya, halo. Halo. Nah, sekarang kita berada di lokasinya ini di Bekasi. Letaknya di perumahan Grand Wisata ya, Mbak Rere. Ya, betul. Oke, Mbak Rere, makasih banget ya hari ini sudah menyempatkan waktunya nih hari ini. Artinya untuk mengisi podcastnya Ian Rambo Channel. Ya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga untuk kemari. Walaupun dengan panas-panas ya, dengan bermacet-macetan. Iya, iya. Tapi ini hari pakaiannya keren banget sih. Aduh, seksi, cantik, wise banget nih. Memang apa ya, kalau misalkan aku sendiri tuh dari dulu orang tuh melihat saya itu kalau misalkan jalan ataupun pakai, aku kan lebih suka hobi tuh kayak sebetulnya dari dulu tuh kayak olahraga gitu. Aha. Nah, walaupun berat badan ini sekarang ini lagi kayak naik berat badan, orang tuh melihatnya tuh kayak yang pelnya bagus gitu kan, atau cukuplah gitu kan, berat badannya jangan turunin lagi. Kayak gitu sih, sebenarnya orang lebih pada melihatnya tuh kayak arah inner beauty-nya aja kali ya. Iya. Kayak gitu. Sebetulnya biasa aja sih, pakai biasa juga. Orang tuh tetap aja melihatnya tuh inner beauty-nya kayak gitu. Guys, kira-kira menurut kalian gimana? Seksi nggak? Nyati nggak? Kalau saya sih jujur aja ngelihat dengan berpakaian begini. Aduh. Oke, saya mau tanya kembali ke Mbak Rere nih. Mbak Rere ini sebenarnya sebelumnya berapa kilo Ki? Sekarang naik jadi berapa kilo tuh? Sebetulnya kalau misalnya standar dengan, aku kan orangnya nggak tinggi banget ya. Aku tuh tinggi cuman kayak 154, nggak nyampe 155. Cuman karena hobi olahraga, kalau yang pas dan hitungannya itu bagus tuh di 49. Oh gitu? Bodinya itu 49 sebetulnya. Dari zaman dulu sebetulnya 47, cuman 47 di usia aku sekarang ini kan kurang kayaknya gitu ya. Oke lah naik dikit 49 atau 50. Tapi sekarang ini lagi naik banget gitu kan, kayak 54. Menurutku tuh aku kayak udah kayak kelebihan berat badan aja gitu sih sebetulnya. Kenapa sih kadang-kadang kalau wanita ya sedikit aja perubahan masalah tentang berat badan, risih gitu. Emang ada sesuatu yang kurang itu? Kan enggak juga kan? Sebetulnya enggak sih. Sebetulnya enggak. Kalau buat aku pribadi gitu kan, apa ya, kalau misalkan terlihat terlebih kayak usia kan memang yang tadi aku bilang, usia aku kan udah nggak terlalu muda gitu kan. Cuman kalau misalkan terlihatnya lebih menarik, terlihatnya orang tuh akan kita berpenampilan dengan baik gitu kan. Orang tuh akan kayak apa ya, kita melakukan sesuatu atau berbicara dengan orang tuh akan ada apa sih, sesuatu pasti yang akan dibicarakan, detailnya seperti apa yang akan dibahas, terus nanti masuknya ke bisnis, ke dunia kerja dan lain sebagainya. Jadi orang tuh ngelihat kita tuh nggak bosen, seperti itu. Iya. Kalau menurut aku ya seperti itu. Kalau saya sih ngeliatnya juga, jujur kalau saya sebagai kacamata laki untuk dipublish keluar, jujur pasti pandangannya semua laki ngeliatnya nggak bosan. Cuman dengan seumur sekarang ini, mau sebutin namanya emang nggak nih dengan umurnya nih? Nggak enak kan? Apa dirahasiakan? Ya, kalau nggak apa-apa juga sih. Gitu ya? Usia itu kalau misalkan menurut aku dengan aku yang sekarang memang udah nggak muda banget lah ya. Anak-anak sekarang itu yang usia 18 itu juga udah cantik-cantik banget dan lain sebagainya gitu kan. Cuman apa sih ya, nggak apa-apa juga sih kalau disebutkan, dan ya dengan usia sekian ya saya masih mendapatkan yang sekarang. Itu sih pencapaian sebetulnya ya, pencapaian yang harus saya maintain sih sebetulnya. Dan Tapi kalau nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya lihat ya dengan umur sekian yang saya sebutkan, sekarang umur kan kalau nggak salah di 28 ya? 28. 28-nya itu tambahin 21. Oh gitu. Jadi Dia ditambahin 21, jadi 40.
28 berarti pokoknya jadi 46 berarti tambah berapa Oh tuh? iya, 46 kalau sekarang di 28 ya, 28 berarti berarti ditambah berapa? 14. Ya 14. Ya segituan lah Oh, ya. segituan lah ya. Pokoknya segituan. Oh. Anak-anak 90-an ini. Tapi intinya sekarang umurnya 46 ya? 46. Serius? Serius 46. Guys, 46. bayangin loh, dengan seumur sekian ya, 46, ya coba dengan penampilan sekarang oke banget gitu loh ya. Baik berupa ya fashionable, terus muka juga nggak kalah seperti halnya umur dengan usia-usia muda. Keren banget loh, ya kan? Apalagi Mbak Rere sekarang salah satu memegang suatu perusahaan loh. Perusahaannya banyak, beberapa yang dipegang. Di perusahaan salah satu gym ya, fitness ya, kesehatan ya, Jembaran. Oke, nggak sebutin namanya. Jadi itu sebenarnya sudah berapa lama itu bergelut di dalam suatu itu? Apalagi kan di situ kan pimpinannya sebagai operasional ya, artinya ngelola suatu tempat kebugaran. Itu berapa tahun tuh, Mbak Rere? Kalau berbicara berapa tahun di dunia hospitality, artinya di dunia gym ya. Kalau aku jauh sebelum menikah, ya kan. Itu di 1998 apa 99 gitu. 99 lah, 99 kayaknya. 99 2020 itu 2021 itu menikah. Nah, jadi artinya di 1999 kalau berbicara di dunia ruang lingkupnya yang di dunia kesehatan. Tapi kalau misalkan di yang sekarang ini saya bergelut di manajemen yang sekarang itu kurang lebih 7 atau 8 tahun. Ya. Gitu. Keren banget ya. Artinya cukup lumayan lama juga tuh, dan itu waktunya nggak sedikit ya. Iya, enggak. Tapi suka sih. Suka soalnya dari dulu itu soalnya suka dengan hobinya tuh menarik. Gitu. Menarik. Terus bekerja di situ awal mulanya tuh sebagai kayak resepsionis customer service. Nah, setelah itu kok kenapa enggak digelutin aja sih masuk ke dunia olahraga yang notabene-nya badan juga menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih sehat dan mendapatkan penghasilan tambahan dari situ. Wah, keren dong. Gitu. Iya, iya. Nah, boleh saya kupas sedikit nih? Iya, boleh. Kalau masalah di gym, tempat fitness itu kan saya juga termasuk orang-orang gym juga nih. Ya. Jadi ya konon ceritanya itu kan di komunitas sesuatu gym itu kan ada sedikit yang, maaf dengan tanda kutip kan, sedikit besar orang menilainya, aduh banyak segelintir cowok yang nyari kesempatan di suatu tempat itulah. Atau kalau cewek mungkin kesempatan saya untuk mencari orang-orang yang berbadan bagus untuk anak-anak muda gitu lah. Mbak Rin sendiri nyiapinnya gimana tuh? Kalau saya sendiri sah-sah aja sih ya. Orang-orang seperti itu gitu kan, boleh-boleh aja. Cuma kan balik lagi ke diri kita, kita punya prinsip tuh seperti apa gitu kan. Kalau misalkan karena untuk saat ini ya, kalau saya sendiri antara saya dengan klien atau dengan si customer dan members itu ya udah kayak jadi teman, keluarga gitu. Ya karena mungkin bekerja di dunia tersebut udah lama, jadi udah kayak kekeluargaan aja sih. Tidak lebih kayak hal yang seperti itu, ataupun ada yang seperti itu, ya itu poles-polesan aja sih, kayak gitu. Nilainya sedikit lah ya? Nilainya sedikit. Oke. Nah, kalau Mbak Rere sendiri, pernah nggak artinya dekat sama seseorang di dalam suatu gym? Jujur. Kalau dekat di dunia gym, ada, cuman jadi apa ya? Lebih kepada takut nggak nyaman sih kalau terus atau apa gitu kan, sebetulnya gitu kan. Kalau pernah nggak sih dekat? Kalau dibilang pernah sih ya pernah gitu, jujur ya gitu kan. Ya to be honest, kita kan memang ada di dunia seperti itu, ketemunya ya memang orang-orang yang keren, yang apa, yang itu, yang ini gitu kan. Cuman ya
lebih agak jaga jarak aja sih. Mm-mm. Ya benar ada, cuman nggak yang terlalu intens jadi seperti apa enggak sih. Artinya Kayak gitu. ada suatu batasan yang ditempuh Batasan, ya. betul, Artinya di betul. salah satu tempat tetap menjadi Betul, pride kita ya, tetap betul, menjadi kualitas. Jadi, betul. nah kalau misalkan di tempat gym itu sendiri, terkadang bersarapan itu segelintir orang-orang yang lebih bekerja banyak atau di sekeliling orang-orang dunia malam sih? Macam-macam sih ya. Oh gitu. Macam-macam. Jadi ada yang dari mulai Wow. model terus kayak apa namanya apa yang dari mulai kantoran dan lain sebagainya itu udah di situ semua sih. Mau penari, mau yang di dunia malam bekerja apa di situ udah nimbrung di situ semua. Jadi kita tuh kalau udah namanya di lingkungan dunia gym ya kan, udah nggak aneh yang hal-hal yang seperti itu, udah nggak tabu sebetulnya gitu kan. Cuman kadang orang kan lebih memikirkannya di masyarakat luas ini masih ada yang negatif. Tapi setelah kalau saya lihat sih setelah si pandemi ini malahan orang justru lebih positif juga sih. Banyaknya ya ke dunia kesehatan. Karena mungkin karena di sisi kemarin kan kita terlepas dari itu kan di 2019 ke bawah itu kan cukup relevan lama ya. Iya betul. Artinya orang untuk membalikkan suatu kepercayaan, apalagi nilai badan ya, mungkin untuk ke depan atau untuk mencari sesuatu aja sulit. Betul. Maka sekarang kesempatan sekarang untuk mencari wawasan bagaimana caranya tempat kebugaran yang menjadikan suatu nilai positif ya. Ya. Nah gitu. Nah Mbak Rere juga ada salah satu usaha juga ya? Iya. Selain dulu di gym lah istilahnya apa? Aku selain di gym tetap sih nggak keluar dari dunia hospitality sebenarnya. Oh iya? Punya apa namanya laundry workshop laundry hotel gitu kan. Dan itu cuman nggak di Jakarta gitu. Tapi kalau ada yang mau invest juga di Jakarta bersama aku nggak apa-apa sih dengan senang hati gitu. Untuk sementara ini masih ada di Kota Bandung. Owner atau memegang suatu perusahaan bergeraknya di laundry ya. Artinya terus cara menghubungnya di apa tuh nanti? Biasanya kita kan bisa ngubungin ke Mbak Rere melalui bisa. Oke. Bisa. Ada IG-nya? IG sih melalui, ada. Melalui apa? Ada IG, ada si TokTok, ada IG, ada WhatsApp dan biasanya mulut ke mulut juga banyak. Kita kan ada namanya housekeeping ya. Jadi dia punya kayak suatu apa sih itu yang kayak kelompok begitu tuh kayak komunitas. Nah, kayak komunitas gitu. Nah, biasanya satu laundry ini kalau misalkan udah pada ini ada di komunitas itu udah mulai tersebar gitu. Dari mulai data apa. Nah, biasanya di situ. Kalau untuk ke dunia perhotelan ya dengan si laundry ini gitu. Tapi kalau berbicara tentang punya enggak untuk menghubungi ke IG TokTok atau WhatsApp ada gitu. Dihubungi ke? Dihubungi sih biasanya ke WhatsApp sih. Gitu. Misalkan kalau untuk kalian mau bisa menghubungi salah satu laundry yang untuk di daerah Jawa Barat ya, kalian bisa hubungi nih, artinya di Mbak Rere atau tertera nanti di mana? Di bawah sini kali ya. Berarti nanti ya bisa hubungi di daerah ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kalau itu bergeraknya sudah berapa tahun Mbak Rere? 2017. Ya up and down biasa lah ya. Kalau bisnis itu ya begitulah. Gitu. Iya. Nah kan kalau bicara masalah tentang perhotelan ya, laundry, ketemu sama owner-owner atau brand manager dan sebagainya. Kadang-kadang tersingkat bahwa konotasi, apalagi kan Mbak Ririn kan seorang wanita ya, artinya karir, pasti kan acuannya orang lihat bertemu sama sosok sama laki-laki pemuda yang punya potensi jabatannya. Nah, pernah ada deket nggak? Atau pernah salah sedikit digoda atau apalah? Kadang-kadang kan pencucian dalam suatu nilai bisnis, kadang-kadang kan nilainya untuk bisa nilai masuk, profit sharing-nya apa nih? Kayak gitu. Ya. Pasti gitu kan? Nah itu pernah deket nggak sama orang? Ada gitu kan. Kalau kitanya mau sebetulnya itu bisa aja. Cuman aku lebih kayak nantinya
akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Jangka panjang ya. Jangka panjangnya betul yang dipikirkan, karena kenapa? Bisnis, betul, bisnis itu harus ada sesuatu gitu kan. Kita tuh mengentertain orang, itu ini caranya gimana gitu kan. Dan itu kebanyakan bener loh, teman-teman, itu kalau kebanyakan itu kalau aku ketemu kayak GM-nya atau housekeeping, kebanyakan itu memang si cowok sih. Ya. Kalau misalkan aku iya kan banyak sih yang kayak tertarik atau apa, seriously, benar. Tapi aku nggak boleh ngomong loh ya kan, seriously. Cuman ya aku tetap harus menguatkan diri dan tahan gitu loh, karena ini sesuatu yang jangka panjang itu tadi, karena ini berbicara masalah bisnis ya gitu. Beda lagi kalau kitanya itu di luar bisnis atau itu beda lagi, tapi kan ini mengarahnya runtutannya tuh untuk bisnis gitu sih. Jadi kalau untuk bisnis sih lebih ininya tuh kayak ke kualitas aja sih kita itu, kualitas. Walaupun pada akhirnya kuantitasnya sedikit ya. Ya betul. Biasanya kan tadi dibilang masalah tentang bisnis ya, hotelan ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau yang namanya sampai di titik jenjang yang lebih kan itu kan regulasinya intent dan ketemu sering di suatu perusahaan tuh. Iya. Apalagi perusahaan-perusahaan lagi di situ kan banyak kan tergolong bisnis besar ya, hotel-hotel besar gitu loh, nggak sebutin namanya gitu. Pada umumnya dan seperti biasanya bisnisnya gitu. Berjalannya bisnis ya seperti biasa pada umumnya sih sebetulnya gitu kan. Jadi kalau misalkan apa ya, aku bilang ya di era sekarang itu ya memang agak susah-susah gampang juga sih dalam bisnis ya. Memang kita tuh harus apa ya dilakukan dengan segimana mestinya. Untuk selama ini sih kayak paling kalau misalkan masuk gitu kan ya adalah setidaknya buat aja sih untuk ke arah lebih situ. Iya, tapi cuma sebatas hanya entertain. Tingkat kenakalan itu. Yakin tuh? Iya, karena kalau makanya itu ada beberapa yang tadi balik lagi. Kalau kita balik lagi ke diri kitanya, kalau kitanya mau sih nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Cuman balik laginya itu bisnisnya ini nanti jangka panjangnya seperti apa? At least kalau gini. Ada free yang saya dapatkan nih gitu loh kan. Artinya bisnisnya effortnya apa nih bisnisnya gitu kan. Gini, maksudnya gini. Mereka pasti akan seperti itu. Tapi kalau misalkan kualitas bagus biasanya enggak sih. Tapi kalau misalkan kita baru masuk dan mau masuk, itu memang pendekatannya tuh agak ini juga ya, licin lah gitu kan ya. Agak-agak nangkepnya tuh harus. Ya selama ini sih ini sih sebenarnya rahasia ya, nggak boleh, tapi tetap lebih ke entertain aja sih kalau aku gitu kan. Ya ada sih, ada yang tanda kutip, cuman kan kalau aku pribadi nggak aku terusin gitu. Sekiranya memang harus di stop. Ya karena itu bisnis. Bisnis gitu ya. Ya bisnis adalah bisnis gitu. Kecuali kitanya udah nggak ada kerjasama gitu. Terus kitanya tuh boleh nggak sih ketemu apa, ya udah boleh gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau masih di genre bisnis yang kita masih ada keterikatan kerjasama, aku nggak berani tuh gitu. Ya. Gitu. Nih saya bertanya, Mbak Rere itu saya tanya dalam menggeluti di dalam suatu usaha kebugaran ya, artinya sport atau gym. Terus kedua lagi salah satu perusahaan juga laundry ya, yang ada di Bandung ya. Saya tanya, untuk bagi waktunya gimana tuh supaya kok bisa di Jakarta juga, terus di Bandung juga gitu loh. Itu dengan intens sibuknya gitu, emang nggak ada yang bantuin tuh, cuma hanya sendiri gitu. Iya, benar banget. Pokoknya intinya dari semenjak COVID memang manajemen tuh aku lagi nggak ada yang bantuin nih gitu kan. Ada yang mau bantuin nggak sih? Kalau ada nggak sih yang mau bantuin gitu kan? Saya mau bantuin Mbak Rere, cuma masalahnya saya kalau saya buat kontennya siapa yang
ngerjain nanti ya. Oke, Iya, lanjut, iya. lanjut. Ya gitu kan. Jadi selama ini sih manajemen memang full aku pegang sendiri gitu kan. Kita lihat dari jauh aja, sekarang kan udah pada canggih-canggih kan ya. Orang tuh kalau misalkan ini ya ada CCTV dan lain sebagainya gitu kan. Banyak lah, banyak jarak jauh yang harus terus kontrolnya juga dari mana? Kontrolnya juga dari apa, kita tuh kayak bikin grup dengan hotel tersebut, jadi directnya itu langsung ke kita sebagai si owner. Jadi nggak pakai kedua, ketiga. Jadi apapun yang terjadi di permasalahan itu di si laundry tersebut di workshop, jadi langsung aku tuh tahu gitu. Oh gitu. Saya terjun langsung ya. Terjun langsung. Kata-katanya sendiri nih tadi saya bahas nih. Guys, nih kejujuran dilihat dari hasil pembicaraannya Mbak Rere nih. Sekarang kita tanya ya. Mbak Rere ngomong tadi masalah sendiri. Tadi Mbak Rere ngomong dari gym bagi waktunya sampai di usaha laundry. Ada yang bantu nggak guys? Memangnya jujur memang sendiri? Iya, aku sendiri. Artinya? Artinya I'm single, mom single. Oh, single parent berarti ya? Ya single parent guys, single parent teman-teman. Tuh. Gitu. Berarti kita nggak salah ya untuk datang ini. Artinya kita nanya, ini tingkat yang kita tanya masalah kejujurannya Mbak Rere. Oke. Sebenarnya nyata nggak sih dengan kehidupan single parent sendiri gitu kan cantik nih. Mau yang deket, keuangan ada, penampilan oke, jabatan nggak usah tanya. Nyaman nggak sih? Kalau dibilang nyaman gak nyaman sih sebenarnya. Nyaman gak nyaman. Kalau misalkan kadang kita kan sebagai manusia ya masih butuh lah gitu kan sebetulnya, masih butuh. Cuman ya itu aku sendiri sih mencoba untuk sibuk kesana kemari. Kenapa? Sebenarnya ada waktu lagi sih gitu kan. Tapi kalau misalkan orang yang flirting, deket-deketin atau apa gitu kan, sebetulnya banyak gitu kan. Cuman banyak, terus kalau udah ini nggak tahu tuh orang tuh pada kayak kabur-kabur, kayak mundur-mundur gitu. Saya tuh nggak tahu ya sama diri saya sendiri itu apa ya jadinya, kenapa sih gitu kan. Sebenarnya butuh, seriously sebenarnya butuh untuk tenang gitu kan. Tapi tuh nggak ada yang langsung gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu kan, teman dekat gitu kan, terus orang tuh mundur, aku juga nggak tahu itu kenapa. Bisa jatuhnya Kenapa sih? Datang dan pergi cepat gitu ya? Iya, come and go kayak gitu. Nah terus nih sekarang ya mungkin Bang Yan ini kan cowok gitu kan, dan usianya juga sudah matang. Nih jadi balik tanya nih, boleh nggak? Boleh. Nah, dari kacamata seorang laki-laki gitu kan, untuk kategori saya sebagai perempuan single parent kan, single mom yang berbagai punya kegiatan. Kenapa sih orang itu si laki-laki itu atau lawan jenis gitu kan yang mendekati terus hanya come and go, tidak mereka melakukan yang oke, gue tuh serius sama lu kayak gitu. Kenapa? Oke, sekarang berbalik balik tanya dong, boleh kan? Iya boleh dong gitu kan. Gini, kalau seorang lelaki itu otomatis harus lihat integritas ya, kesiapan dia dan mentalistis, bahwa kita jangan sampai kita punya pride, artinya harus benar-benar keren terhadap depan wanita apapun, fisik, finansial, apalagi yang ada kayak gini. Kayaknya nggak perlu fisik juga sih kalau saya, nggak perlu. Hari gini nggak perlu fisik, saingan tuh udah banyak banget ya kan, dari 4. Kalau dulu katanya cewek 4, kalau sekarang tuh 6, yang 2 tuh serempuan, yang 4-nya itu cewek beneran, yang 2-nya ini serempuan, sorry ya, bukan yang ini, bener dong, ya kan. Jadi saingan tuh banyak, jadi untuk kategori laki-laki sih, yang penting dia tuh tanggung jawab. Gitu sih. Jadi intinya cuman belum nemu aja. Intinya berarti kembali ke finansial ya. Jadi kalau laki-laki yang saya bilang tadi, pemaparan tadi Mbak Rere bilang, kenapa sih come and go gitu, saya rasa mungkin basic itu mereka itu seseorang yang benar-benar skill manner itu oke gitu loh. Jadi terkadang orang pada saat lagi pertama kali ya startingnya itu dia ketemu, terus dia pikir adalah biasa, pas di posisi tengah-tengah berjalan sering waktu,
Mungkin dia tahu lebih banyak gitu loh. Ternyata, shit, gue salah menilai dan gue mendekati orang nih. Ya. Sekarang kemampuan skill aja sekarang saya cowok, ada sebagiannya walaupun dia gimana kan berpikir jadi panjang kayak gitu loh. Kira-kira yakin dia bisa ngelupin orang-orang yang skillnya mampu. Perasaan Mbak Raya sedikit tadi bilang, yang penting itu tanggung jawab ya, kayak gitu kan. Nggak lihat dari apapun, fisik dan sebagainya, tapi tetap kembali ke finansial gitu ya. Saya sih itu faktornya tuh. Faktor ya, jadi faktor ya. Iya, itu menurut saya sih. Jadi karena mungkin cowok belum siap dikategorikan kapasitas dia untuk mendekati Mbak Rere. Mungkin pada akhirnya start awalnya mungkin iya. Misalnya berjalan 40% ke depannya, itu pasti akan berat. Iya. Terus pasti gitu. Iya. Mikir gitu pada saat apalagi dihitung sekarang udah banyak yang seperti Mbak Rere kan udah banyak selalu di sosial media ya. IG lah, sosial media yang apalah. Terus posting gitu kan, melihat dengan siklus pekerjaannya yang lebih matang gitu kan, nanti memperhati ternyata waduh nggak gampang nih gitu. Itu membuat mereka saya rasa mundur pasti kayak gitu. Iya ya, benar perasaan tuh ya biasa aja gitu. Apakah makanya ada yang salah dengan kitanya ini sendiri dari mulai kepribadian atau apa? Tapi orang-orang tuh apa ya? Jadi kayak kita tuh bingung gitu. Kenapa gitu? Sedangkan banyak loh orang yang kayaknya stay dengan satu cowok dan akhirnya mereka serius dan nikah gitu kan. Kalau aku tuh 8 tahun, bayangkan 9 tahun, nggak tahu apa tuh 10 tahun nyampe lupa kan. Kayak gitu 2015 sampai sekarang. Nah belum ada yang ngeklik banget. Karena untuk saat ini Promosi ya. promosi nggak apa-apa kan. Karena laki-laki yang bertanggung jawab itu ya maaf ya. Laki-laki yang bertanggung jawab itu sekarang itu juga susah-susah gampang. Ya kan, susah-susah gampang sama si laki-laki juga ke si perempuan, apakah nih cewek ini bisa terima apa adanya. Tapi kalau aku sendiri yang nggak mungkin apa adanya banget gitu kan, terus terang nggak mau. Kenapa? Ya nggak mau, masa iya gitu kan. Kita kembali lagi dari nol gitu kan. Saya sudah lelah hayati gitu kan, capek gitu kan. Kayak gitu. Artinya mengalami sesuatu yang mengalami sesuatu yang udah dilematis ya. Jadi kenapa harus kembali ke awal lagi? Titik nol. Setidaknya jangan nol banget kali ya, gitu kan. Jangan nol banget, terima apa menjadi lebih baik lah dikit lah ya. Iya gitu kan, setidaknya itu sih yang pencapaian yang belum tercapai itu sekarang. Iya. Terus ya, kalau wanita itu kan kadang-kadang ya mungkin ya, apalagi kan udah berumah tangga. Artinya cowok juga kalau berumah tangga, bahkan kalau cowok itu kan sedikit kan yang punya pasangan kadang bandel nih. Dia nggak nahat dengan apa yang dia punya karakter. Artinya lemahnya itu bahkan fasilitas sekarang lebih banyak ya. Ya betul. Dia fasilitas apa aja sekarang kan di sosmed dan sebagainya, apapun kalau memang dia punya cash flow keuangan gampang lah cowok kayak gitu kan. Cewek nggak seperti itu tuh. Gimana sih ya? Kalau nggak beneran kalau misalkan kayak apa sih kalau kata orang tua tuh? Apa? Beli sate apa? Oh iya, kalau perlu beli satenya aja, jangan merek kambingnya gitu kan. Nah, terus kalau maksudnya ke saya pribadi nih, maksudnya beli sate atau apa sih gitu kan? Beli sate atau apa? Beli sate, kalau saya selama ini sih nggak mau dirugikan juga sih. Ibaratnya kan kita harus ini. Ibaratnya kalau banyak loh kan ya sekarang itu cewek-cewek cantik. Cantik banget semuanya tuh udah di ketok magic lah kalau ibaratnya gitu kan, semua di apain. Aku pribadi sih enggak gitu kan, cuman ada cumannya. Kalau misalkan kayak gitu, kita itu ibaratnya tuh mobil Mercy kali ya. Iya. Oh gitu. Ya kita tetap harus ada value rate-nya gitu kan. Value angka ya. Iya. Walaupun tua gitu ya. Iya benar. Oh, gitu. Jadi nggak bisa lah disamain sama yang usia 18. Hello gitu kan. Enggak lah kita mah gitu kan. Itu satu. Terus kedua, karena kita ini
bukan cabai-cabean gitu kan atau apa, kita tetap menjaga Tomat-tomatan. ya kita tomat-tomatan yang berkualitas tapi ya impor ibaratnya gitu kan. Kenapa? Karena kita tetap melakukan sayang sama badan kita sendiri. Iya kan itu. Kenapa sayang sama badan diri terus punya value ya terserah orang mau bilang apa ya. Memang perempuan tuh nggak usah munafik juga lah. Semuanya juga kan tetap inti poinnya tanggung jawab dan finansial. Kalau aku sih ya gitu. Nggak, kalau misalkan boleh lah nggak di nol lagi, sosok lah di tengah-tengah gitu. Nggak masalah juga. Aku juga bukan orang yang terlalu yang fanatik banget dengan finansial juga gitu kan. Cuman kalau misalkan dibilang kayak tadi itu beli nggak atau enggak tuh semua orang tuh akan datang. Saya tuh ibaratnya sebagai magnet. Sebagai magnet dan orang melihatnya tuh, gue pengen deketin dulu gitu kan, pengen deketin dulu kayak gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa juga gitu kan, boleh-boleh aja. Aku juga bukan orang yang terlalu fanatik dengan apapun, santai aja sih. Oke, Mbak Dede kan seorang fitness nih, berarti strong dong. Wah, kalau seorang namanya wanita itu apalagi cowok sama lah. Kalau udah masuk ke dunia susunan ke gym atau fitness gitu ya. Berarti fisiknya kan oke dong. Harus, ya pasti dong, pasti. Nah, kenapa bisa pasti udah yakin bang? Ya memang iya pasti dan sudah terbukti gitu kan. Dalam waktu pasangannya itu, nah kalau dengan fisiknya dengan begini, biasanya kalau berhubungan itu pas saat lagi dulu pernah ada pasangan, lebih dominan mana tuh? Pasangannya laki atau dari badannya? Sebetulnya lagi nih kita berbicara gitu kan, lebih dominan. Karena mengajak aja gitu. Sebetulnya sih kita kalau orang olahraganya yang sering, itu kan sirkulasi peredaran darahnya itu kan sangat bagus loh. Karena dulu aku itu kan bukan cuma kayak nge-gym doang. Aku kan dulu ngajar juga personal trainer gitu kan, ngajar kelas juga kan karena suka dengan dance gitu kan. Tak libatkan itu semua gitu. Dan itu kalau misalnya dibilang ini ya ada iyanya gitu kan. Iya gitu kan. Kalau sebenarnya agak lebih dominan lah ya. Jadi seksnya lebih dominan lebih dominan di aku sih dalam hal apa aku kayak dominan ya. Kayak gitu sih. Gitu ya. Gitu. Nah, ada sesuatu timbul kadang-kadang karena kalau dalam kan kalau orang udah keluar gitu kan kadang-kadang melihatnya dari segi ekspresi dibilang penting enggak yang penting gitu ya. Oh penting banget dong kayak gitu. Kalau buat aku pribadi sih penting banget gitu kan. Penting banget. Penting itu kalau misalkan tidak dipelihara gitu kan. Sebenarnya perempuan atau emak-emak itu yang di sana hati-hati, makanya saya ini sudah memelihara dengan baik dan benar. Curhatnya. Iya curhat. Pada akhirnya kita curhat. Tetap aja gitu kan, tetap aja. Kalau dibilang ya kalau ini sangat penting sebenarnya. Gimana cara dan saya yakin pasti menyesal gitu kan. Gitu. Iya pasti menyesal gitu. Orang-orang yang bersama saya gitu kan menyesal deh sepertinya gitu. Karena saya juga kalau dalam berumah tangga gitu kan, dari mulai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, anak, suami yang baik seperti apa, itu sudah dilakukan semua gitu kan. Kalau saya sih kayaknya penting banget sih gitu. Untuk harmonis dan cuma kadang-kadang kalau cowok sendiri kan kadang-kadang kayak malu-malu maksudnya kasihan istri gitu kan, pasangan kasihan. Sebenarnya itu penting banget loh buat pasangan. Jadi komunikasi tentang dua lawan jenis itu ya, apalagi pasangan suami istri itu penting banget loh, edukasi yang kayak gitu. Bener itu yang dialami. Jadi pada akhirnya yang satu mikirnya kemana, satu komunikasi kurang gitu loh. Gitu penting banget kok itu kayak gitu. Jadi maintain kayak gitu harus tidak yang
Artinya kan nggak semua orang yang harus dituju ke satu yang pada akhirnya harmonis. Tapi kan rasa capek gitu lah ya, apabila nggak mood, pasti ada kayak gitu. Nggak, memang harus dipaksakan. Kalau aku pribadi sih, apalagi zaman dulu punya pasangan, kita masih muda banget gitu kan. Masih udah tua ya? Ya, sekarang udah tua, tapi jangan salah anjir. Jangan salah guys gitu kan. Maksudnya apa namanya? Ya harus sih. Gitu. Karena kalau misalkan apalagi kalau habis berantem kayak gitu-gitu itu bumbu tuh ya? iya bumbu dan itu tuh jadi kayak lebih, kalau ibaratnya orang sakit diobatin langsung sembuh, nah itu kayak gitu. Jadi badan tuh kayaknya seger lagi, jadi kayak iya kayak gitu, jadi kayak bugar lah gitu kan. Semua penat dan apa masalah yang ada tuh hilang gitu. Jadi kayak di restart ulang gitu. Refresh ya? Refresh Jadi gitu. sebenarnya kita nih guys, kalau curhat di mall, ini curhatnya di salah satu kafe di tempat nih, di kantor orang-orang nih. Gitu. Bare, untuk Bare, kiat-kiatnya apa sih? Kiat-kiatnya untuk teman-teman di sana, seorang yang Bare itu kan orang hebat sendiri, integritasnya oke, terus sukses lagi. Kasih dong, kasih tips sedikit dong. Yang pasti kalau aku pribadi, karena aku apa namanya perempuan ya, ibu-ibu, emak-emak, wanita yang single mom gitu kan, tetap harus dari mulai kerja keras, percaya diri itu penting banget, kesehatan dan mensyukuri ya, artinya sama diri sendiri gitu kan, itu penting banget karena itu akan mendorong sesuatu yang lebih positif sama diri kita sendiri. Itu jadi masuknya nanti ke dalam pekerjaan apapun itu akan berjalan aja gitu kan, walaupun ada kerikil-kerikil wajar lah ya itu, tapi semuanya bisa kehandle. Nah itu sih kalau buat aku pribadi. Kalau misalkan tentang pasangan dan lain sebagainya, ya aku juga sekarang masih berusaha untuk siapa sih gitu kan, yang sosok yang cocok lagi gitu kan. Ya santai aja sih, lebih ke santai aja gitu kan. Artinya slow but sure. Ya. Pelan-pelan Ya, tapi pasti. Pasti gitu, benar banget. Oh gitu ya. Sih. Oke, Mbak Rere, kayaknya kita cukup dulu sekian dulu ya. Makasih juga untuk podcast hari ini, adanya bentuk pembicaraan ini. Sebelumnya udah dikasih kesempatan Mbak Rere untuk ngobrol-ngobrol buat channel saya nih di video kali ini. Makasih banget Mbak Rere. Sama-sama. Oke, jangan lupa juga nanti kalau suatu saat nanti saya undang dalam bentuk video-video selanjutnya ya. Dengan senang hati. Oke guys, kayaknya kita cukup akhiri dulu video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya yang makin seru dan makin oke. Artinya jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga ya share. Oke, itu aja dari video saya tayangan ke sini Yan Nabo Channel, dan saya Yan Nabo Channel. Halo, saya Rere. Makasih. Makasih, dadah.